لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إخواني وأخواتي kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Alhamdulillah, kembali kita ucapkan puji dan syukur kita untuk Allah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita, yaitu mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Salatul Usul, kitab tentang 3 landasan utama yang pada pertemuan yang lalu, pertemuan terakhir ketika kita membahas kitab ini, kita telah menjelaskan tentang 2 ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dua ibadah yang Allah Tabaraka wa Ta'ala puji para nabi dan rasul tatkala mereka memiliki 2 ibadah tersebut, yaitu ibadah ar-raghbah dengan ar-rahbah. Ar-raghbah dengan ar-rahbah, yaitu ibadah raghbah artinya berharap, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah jelaskan perbedaan antara raghbah dengan raja, yang diartikan dengan makna yang sama-sama berharap. Akan tapi ar-raghbah ini tingkatannya lebih khusus, lebih tinggi tingkatannya daripada sekedar berharap yang dikandung oleh makna ar-raja. Kalau ar-raja berharap tapi belum tentu berusaha. Namun ar-raghbah adalah harapan yang adanya amal. Makanya seorang yang memiliki sifat ar-raja itu tidak dikatakan benar harapannya kecuali apabila dia juga memiliki sifat raghbah. Dan ini yang Allah Tabaraka wa Ta'ala memuji dengannya para nabi dan rasul. Allah mengatakan innahum kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka adalah orang-orang yang bersegera melakukan kebaikan, itu para nabi dan rasul, dan mereka berdoa kepada kami, beribadah kepada kami karena raghban, yaitu karena berharap kepada Allah, berharap ridha Allah, berharap surga Allah. Warahaban, kemudian juga ibadah mereka, doa mereka lakukan atas dasar rasa rahbah, yaitu takut. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, di mana pada pertemuan yang lalu kita juga jelaskan makna rahaban. Rahaban ini, rahbah ini juga berarti takut, ya, berarti takut, akan tapi takut yang khusus juga, ya, takut yang khusus juga yang menjadikan seorang tatkala takut atas sesuatu kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menjauhkan dirinya dari sesuatu yang dia takuti.
Seperti misalnya kita contohkan kemarin, siapa di antara kita yang tidak tahu tentang dahsyatnya api neraka? Bagaimana dahsyatnya api neraka? Bagaimana berat dan pedihnya siksa api neraka? Maka kalau seandainya kita takut dari api neraka, seharusnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan kita bisa selamat dari api neraka. Ini kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Jadi khauf adalah takut, sedangkan raba takut yang lebih khusus. Yaitu tatkala seorang takut dari sesuatu, kemudian dia berusaha menjauh, menyelamatkan diri dari sesuatu yang ia takuti. Ini kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Taala. Dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini, insyaallah kita akan lanjutkan sifat yang ketiga yang disebutkan oleh Allah dalam ayat yang Allah Taala puji dengannya para nabi, yaitu surat Al-Anbiya ayat 90. Allah puji para nabi karena mereka memiliki tiga sifat, yaitu sifat raghbah, yaitu sifat harap, kemudian sifat takut. Kemudian Allah mengatakan bahkan lana khasyi, yaitu sifat al-khusyu, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Namun sebelum kita masuk pada sifat yang ketiga yang dimiliki oleh para nabi dan rasul, para ulama rahimahullah ta'ala membahas tentang dua sifat harap dan cemas ini, berharap dan takut ini. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwa seorang muslim dalam kehidupan harus memiliki dua sifat ini. Kita hidup harus punya dua sifat ini, yaitu sifat harap dan juga cemas atau takut. Kita harus punya dua ini dalam hidup kita. Berharap dari rahmat Allah, berharap dari ampunan Allah, berharap ridha Allah, mengharapkan surga Allah. Ini harus ada. Di sisi lain kita juga harus punya sifat cemas atau rasa takut dari murka Allah, ya, takut dari amarah Allah, takut dari siksa Allah, takut dari neraka Allah. Ini harus ada dalam hidup. Dua-duanya ini harus ada. Karena jika seandainya tidak ada kepincangan dalam kehidupan. Namun yang akan kita bahas di sini, mana yang harus dilebihkan, dibesarkan dalam hidup kita antara dua sifat ini. Kita sudah jelaskan bahwasanya kedua-duanya harus ada. Namun mana yang harus lebih dikedepankan, mana yang harus lebih besar? Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya sifat raja, sifat harap itu dibesarkan tatkala kita sakit. Sifat takut dibesarkan, dikedepankan tatkala kita dalam keadaan sehat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tatkala kita sekarang sehat walafiat seperti ini, yang harus kita besarkan di hati kita bukan rasa harap kepada ampunan Allah. Memang harus ada harapan itu, tapi yang harus lebih besar adalah rasa takut. Nanti tatkala mungkin seseorang ditakdirkan oleh Allah sakit parah atau apa misalnya, maka yang harus dibesarkan di hatinya bukan rasa takut, tapi yang harus dibesarkan adalah rasa harap, kebalikannya. Apa hikmahnya kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Taala? Karena tatkala kita sehat walafiat, kalau seandainya yang dibesarkan di hati kita adalah rasa harap, ini akan muncul ucapan sebagian orang tatkala dia bermaksiat. Kita ingatkan dia, kenapa kamu enggak sholat? Bukankah Allah murka, marah kepada orang yang tidak sholat? Kenapa engkau melakukan yang haram? Bukankah Allah melarang ini dan Allah mengancam pelakunya dengan neraka? Kalau yang di hatinya yang terbesar adalah rasa harap, maka dia berkata, apa jawabannya? Allah Maha Pengampun. Nah ini bahaya. Ini yang dikatakan oleh para ulama, kalau kita sedang sehat walafiat itu besarkan rasa takut, jangan rasa harap. Sehingga tatkala kita diingatkan, kenapa engkau meninggalkan kewajiban? Kenapa engkau melanggar sesuatu yang diharamkan oleh Allah? Bukankah Allah akan murka? Bukankah Allah akan murka? Maka dia mengatakan, iya memang, taunya saya Allah murka. Tapi bukankah Allah itu Maha Pengampun? Bukankah Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang? Sehingga salah penempatan. Makanya para ulama mengatakan kedepankan tatkala Anda sehat, kita sehat walafiat, kedepankan yang harus dibesarkan, harus dikedepankan adalah rasa takut. Sehingga ini akan mengerim kita, ini akan menghalangi kita dari melakukan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Taala. Ini
Ini kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan meninggalkan yang wajib. Kita ingat siksa Allah, kita ingat murka Allah, kita ingat amarah Allah, sehingga akhirnya kalau kita akan tinggalkan dan tidak jadi, langsung kita kerjakan. Ini kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah. Adapun tatkala kita sedang sakit, maka jangan kedepankan rasa takut, tapi kedepankanlah rasa harap. Karenanya suatu hari Nabi SAW, kenapa harus pertama sebelum kita sebutkan dalilnya, kenapa seorang harus membesarkan rasa harap? Kenapa? Karena ketentuan Allah itu akan berlaku kepada kita sesuai dengan apa yang kita harapkan. Makanya kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah, cara terbaik untuk mendapatkan karunia Allah baik dunia maupun akhirat. Apa kata Nabi SAW dalam hadis Qudsi, itu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, tapi disebutkan kepada Allah. Allah Tabaraka wa Taala berfirman, "Ana 'inda husni dhanni 'abdi bi, falyadhunna 'abdi bi ma syaa." Apa kata Allah Tabaraka wa Taala dalam Qudsi? Ketentuanku, takdirku yang akan berjalan pada hambaku tergantung kepada prasangka hambaku terhadap ketentuanku. Silahkan hambaku belum prasangka apapun terhadap ketentuanku. Yang akan berjalan kepadanya adalah sesuai dengan yang dia prasangkakan. Ini pada muslim. Makanya dalam hidup ini jangan pernah berprasangka buruk terhadap apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Kalau kita berprasangka buruk, itu yang akan berjalan. Berprasangka baik, diberikan sesuatu oleh Allah, inilah yang terbaik. Diuji oleh Allah, inilah yang terbaik. Sehingga akhirnya yang kita dapatkan dari Allah semuanya adalah kebaikan. Maka tatkala seorang hamba di saat dia sakit atau di saat dia akan meninggal, yang dia kedepankan rasa takut siksa Allah. Ini kalau saya meninggal saya akan masuk neraka karena dosa saya banyak dan sebagainya. Ini bisa-bisa apa yang dia sangkakan dalam ketentuan Allah akan berjalan sebagaimana yang dia sangkakan. Maka yang harus dikedepankan apa? Harap ridho Allah. Tapi tatkala kita sudah akan meninggal, kalau sehat-sehat seperti ini jangan harap. Sehingga kalau ditanya, Allah Maha Pengampun. Ada nggak yang jawab seperti ini? Banyak yang jawab seperti ini. Ya banyak. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sekalipun saya banyak maksiat, insya Allah Allah akan ampuni. Tapi tak ada taubat juga. Nah, kalau akan meninggal, kedepankan ini. Maka Nabi SAW suatu hari disebutkan mendapati seorang yang sedang sakit parah dan akan meninggal. Kemudian Nabi SAW bertanya kepadanya, apa yang kau harapkan? Apa yang kau harapkan? Dan apa yang kau takutkan? Maka dia mengatakan, yang aku takutkan adalah neraka Allah dan yang aku harapkan adalah surga. Maka Nabi SAW katakan, tidak ada seorang muslim yang tatkala akan meninggal memiliki dua sifat ini kecuali akan masuk ke dalam surga. Ini kaum muslimin dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedepankan rasa apa? Harap tatkala kita dalam keadaan sakit. Maka Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris Syafi'i rahimahullah, tatkala beliau sakit parah dalam sakaratul maut, murid Imam Musani rahimahullah taala masuk menemui beliau. Kemudian beliau ditanya, apa yang kau rasakan sekarang? Maka beliau mengungkapkan dengan baik syair yang sangat indah. Di antara yang beliau ucapkan apa? Wahai Rabbku, sesungguhnya dosaku sangatlah banyak. Akan tetapi jika seandainya dosaku ini dibandingkan dengan banyaknya ampunan yang kau miliki, maka dosa sebanyak apapun yang aku punya ini itu dianggap kecil. Coba perhatikan rasa harap yang muncul di hatinya tatkala beliau sakarat. Ya wahai Rabbku, sesungguhnya dosaku banyak. Akan tapi dosaku yang banyak ini jika saat dibandingkan dengan ampunanmu yang sedikit saja, bukan semua ampunanmu yang sedikit, maka dosaku ini sangat kecil. Ini rasa harap. Tapi ini tatkala kita sakit parah atau sudah merasa kita akan meninggal. Tapi kalau dalam keadaan sehat, kedepankan rasa takut. Ini kaum muslimin
wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Jadi dua-duanya harus ada. Cuman mana yang harus dibesarkan? Maka tatkala sehat yang dibesarkan adalah rasa takut, tatkala sakit yang dibesarkan adalah rasa harap. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian sifat, kita lanjutkan pada sifat yang ketiga yang Allah puji dengannya para nabi dan rasul, yaitu sifat khusyuk. Ya, sifat khusyuk. Allah mengatakan wa kanu lana khashiyin. Mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Para ulama rahimahullah ta'ala mengatakan khusyuk ini adalah merendahkan. Khusyuk ini adalah merendahkan hati dan menghinakan diri di hadapan Allah Taala. Yastaslimu li qada'ihil qawli wasyar'i. Subhanallah, khusyuk ini merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, menghinakan diri kita di hadapan Allah. Liqada'ihil, yaitu dia menerima semua ketentuan Allah terkait dengan kauni alam semesta maupun terkait dengan syar'i. Ini para ulama mengatakan. Jadi khusyuk itu adalah merendahkan diri, pasrah, menerima, menghinakan diri di hadapan ketentuan Allah. Baik ketentuan yang terkait dengan alam semesta maupun ketentuan yang terkait dengan syar'i. Ini khusyuk artinya. Ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Taala, ini khusus secara umum, walaupun nanti kita akan jelaskan khusus secara khusus. Jadi dikatakan ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, seorang yang khusyuk kepada Allah, orang yang khusyuk kepada Allah adalah orang yang terima, merendahkan hatinya, menghinakan dirinya di hadapan ketentuan Allah. Contoh misalnya ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tatkala Allah tentukan kesusahan pada dirinya, Allah uji dia dengan kefakiran, Allah uji dia dengan penyakit misalnya, maka orang yang khusyuk adalah orang yang merendahkan diri, orang yang menghinakan diri pada ketentuan Allah. Berarti dia pasrah, dia terima, dia bersabar. Ini orang yang khusyuk. Hatinya rendah di hadapan Allah, dia terima. Itu orang yang khusyuk. Kemudian dia juga terima dan merendahkan diri terhadap ketentuan Allah yang berkaitan dengan syariat. Kalau Allah sudah perintahkan, Allah sudah larang, maka tidak ada jawaban kecuali sami'na. Itu orang khusyuk. Maka coba kita perhatikan kepada kaum muslimin, apa yang diperintahkan oleh semua para nabi, bagaimana kembali juga kita sibuk, itu semua dilakukan oleh mereka. Apapun yang dilakukan oleh para nabi, apapun. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam diperintahkan apapun oleh Allah boleh lakukan. Sampai Aisyah radhiyallahu taala pernah berkata, kalau ada satu ayat yang disembunyikan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu ayat ini akan disembunyikan oleh beliau dari manusia. Ayat apa itu sebenarnya? Tentang pernikahan Nabi dengan Zainab bintu Jahsy. Kita sedikit melihat sejarah bangsa Arab. Di masa dulu bangsa Arab, kalau mereka adopsi anak, mengangkat anak, maka anak ini dianggap sebagai anak kandung. Ini adat orang Arab. Makanya kalau mereka adopsi anak, mereka umumkan anak tadi. Ini anak saya adopsi, ini anak saya anggap sebagai anak saya. Sehingga jangankan dari status di masyarakat, nasabnya juga akan langsung ke bapak yang mengadopsi. Ini bangsa Arab waktu itu. Maka sebagaimana kita lihat dalam sejarah, Zaid bin Harithah radhiyallahu taala kampungnya dirampok, ya, diserang oleh perampok, atau tatkala sang ibu dengan rombongannya berangkat ke satu daerah, di tengah jalan dirampok atau daerah tersebut dirampok, maka Zaid bin Harithah waktu itu masih kecil diperbudak. Ya, ini orang Arab masa jahiliyah sebelum datangnya cahaya Islam. Zaid bin Harithah kecil kemudian dijual di pasar, ke sana kemari dijual. Ya, padahal dia adalah anak merdeka. Dia anak merdeka dari keturunan Arab. Akan tapi karena dirampok keluarganya, maka sang anak kemudian diperjualbelikan dan dianggap
sebagai budak. Sampai akhirnya Zaid bin Harithah qadarullah dijual di pasar Ukar di Mekah. Setelah sekian lama dia jadi budak, berpindah-pindah antara satu tuan dengan tuan yang lain, sampai akhirnya qadarullah dia dijual di pasar Ukar di musim haji dan dibeli oleh pamannya Khadijah, istri Rasulullah. Kemudian dibawa oleh sang paman dan diberikan ini budak kepada keponakannya Khadijah sebagai hadiah. Ini saya tadi ada lihat budak yang bagus, ini hadiah untuk kamu. Kemudian Khadijah menghadiahkannya kepada siapa? Rasulullah. Sang bapak karena tahu bapaknya Zaid atau Harisah tatkala tahu bahwasanya istrinya dirampok, anaknya diculik dan sebagainya dijadikan budak, maka dia cari keliling di Jazirah Arab. Di pasar-pasar dia cari tak ketemu. Tapi qadarullah tatkala ada kabilahnya yang melaksanakan ibadah haji kala itu, dia melihat ada Zaid bin Harisah di Mekah. Maka pulang kampung dia mengatakan, di anak yang kau cari yang hilang itu ada di Mekah. Maka berangkat bapak dan saudaranya ke Mekah untuk mengambil anaknya. Ima dengan bayaran atau minta belas kasih agar Zaid dikembalikan kepada mereka. Maka bertemulah dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kala itu beliau belum diangkat menjadi seorang nabi. Ketemu, maka apa kata sang bapak kepada Rasulullah SAW? Sesungguhnya anak yang budak yang ada di rumah kalian ini sebenarnya anak saya, ceritanya seperti ini. Dan engkau adalah pimpinan Mekah, orang mulia di Mekah, keluargamu adalah orang-orang besar. Kalau seandainya engkau berkenan, kembalikanlah tanpa ada tebusan apapun. Atau mungkin kalau memang nggak mau juga, karena kalian sudah mengeluarkan harta untuk membelinya, berapa tebusannya kami akan tebus. Yang penting anak itu kembali kepada kami. Maka kali itu Rasulullah mengatakan, belum lagi ada Zaid bin Harisah, masih terjadi dialog antara beliau dengan bapaknya, bapak kandung Zaid dengan pamannya. Maka Nabi SAW mengatakan seperti ini. Apa pendapat kalian jika seandainya Zaid kita panggil, kemudian kita tawarkan kepada dia tawaran? Apa tawarannya? Kata bapaknya, kalau seandainya dia memilih kalian, memilih kamu sebagai bapak kandungnya, maka saya bebaskan dia tanpa ada bayaran apa. Kalau memang milik kalian dan pulang ke kampung kalian. Tapi kalau dia memilih saya, maka demi Allah berapapun kalian bayar, saya tidak akan mau menyerahkannya kepada kalian. Oh, apa kata sang bapak? Ini tawaran yang sangat bagus, sangat menguntungkan ini. Terbayang tidak? Seorang anak nggak akan memilih kecuali ayahnya, nggak akan. Subhanallah, panggillah. Udah senang kali ini pasti ini udah nggak keluar. Satu dinar pun, satu dirham nggak akan keluar uang kita, kata dalam hatinya dan di hati pamannya. Dipanggil Zaid. Zaid kata Rasulullah SAW, kamu tahu siapa mereka berdua? Tahu, jelas tahu, ini ayah saya, ini paman saya, tahu saya. Sekarang mereka seperti ini. Sekarang terserah engkau, pilih mereka pulang ke kampung atau pilih saya. Maka apa kata Zaid? Demi Allah, demi Tuhan, dia mengatakan saya memilih anda, ya Allah. Subhanallah. Maka sang bapak mengatakan, celaka engkau Zaid. Apakah engkau lebih memilih dunia perbudakan daripada dunia merdeka? Dia mengatakan tidak. Sesungguhnya saya telah melihat pada orang ini yang tidak saya dapati pada siapapun. Itu sebelum beliau diangkat menjadi Rasul. Ini Nabi kita yang mulia SAW. Apalagi setelah beliau diangkat menjadi Nabi, lebih luar biasa. Makanya kalau seandainya antum lebih tertarik membaca cerita tertentu, tidak tertarik membaca cerita sejarah Nabi, antum berarti nggak tahu kehebatan Muhammad SAW. Baca, antum lihat, Zaid bin Harisah lebih mengutamakan hidup bersama Muhammad, sekalipun kala itu statusnya budak, daripada kembali kepada orang tuanya. Subhanallah. Maka seketika itu Nabi bawa Zaid ke Ka'bah. Kemudian mengatakan, wahai kaum Quraisy, persaksikan oleh kalian semua, Zaid ini saya angkat menjadi anak saya, ya Rasul, anak saya. Saya mewarisinya kalau dia meninggal dan dia mewarisi kalau aku meninggal. Semenjak hari itu namanya sudah berubah. Bukan lagi Zaid bin Harithah, tapi Zaid bin Muhammad. Itu ada dua anak. Jadi anak kandung dia, anak kandung. Itu awal cerita Zaid. Tapi subhanallah, Allah tabaraka wa taala ingin membatalkan adat seperti ini, mengadopsi anak yang nasabnya dinisbatkan kepada bapak yang mengadopsi. Ini secara Islam nggak boleh lagi. Silakan Anda mengasuh anak orang, mengadopsi anak orang, memelihara anak orang. Mungkin kita punya anak atau mungkin kita ingin membantu orang, silakan. Akan tapi dari sisi nasab itu tidak boleh dinisbatkan kepada kita.
Tidak boleh, hukumnya tidak boleh. Karena nasab jarum keturunan itu harus ke bapak, langsung ke bapak kandungnya, tidak boleh ke bapak adopsinya. Ini kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Setelah hijrah ke Madinah, beliau masih dipanggil dengan Zaid bin Muhammad. Allah ingin batalkan hukum ini, batalkan hukum at-tabanni, mengangkat anak yang nasabnya berubah. Allah ingin batalkan. Qadarullah, Zaid menikah dengan Zainab bintu Jahsy, seorang wanita Arab. Yang kala itu dia awalnya menolak memang. Hinaan Rasulullah SAW untuk anaknya ini ditolak olehnya. Kenapa? Karena sekalipun Zaid ini orang Arab, tapi ada masa dalam hidupnya mantan seorang budak. Sedangkan Zainab bintu Jahsy ini dari kabilah mulia. Bahkan dari sisi keturunan dia ada keterkaitan dengan Rasulullah SAW dari jalur ibu. Jadi Nabi dengan Zainab itu juga sepupu sebenarnya, sepupu. Nabi dengan Zainab itu sepupu. Kan kaum muslimin akhirnya menikahlah Zainab dengan Zaid radhiyallahu anhu. Tapi kata Allah, rumah tangga mereka tidak akur, sehingga akhirnya mereka pisah. Setelah mereka pisah, Allah perintahkan Nabi untuk menikahi Zainab, mantan istri dari anak yang dianggap orang Arab ini sudah anak kandung. Ini berada kuat. Ini tercela aja orang seperti ini. Dan dalam Islam menikahi menantu yang dari menantu anak kandung kita memang hukumnya haram, tidak boleh. Dia mahram sampai akhir zaman. Menantu mahram sampai akhir zaman. Tapi ini bukan menantu anak kandung, ini anak angkat. Berarti halal dalam Islam. Maka Allah ingin batalkan adat ini. Allah mengatakan nikahi. Bahkan Allah dalam ayat bukan memerintahkan nikahi. Falamma qada Zaidun minha wataran zawwaznakaha. Setelah Zaid mencerai istrinya, maka kami yang menikahkan engkau dengan Zaid. Jadi Allah yang langsung nikahkan suami. Aisyah mengatakan, kalau ada satu ayat yang disembunyikan oleh Nabi kalian, maka ayat yang tak menguntungkan pada sisi diri beliau ini akan beliau sembunyikan. Tapi tetap beliau bacakan. Bahkan beliau langsung menemui Zainab radhiyallahu taala karena yang menikahkannya siapa? Allah. Maka Zainab berkata kepada semua istri Nabi, kalau kalian menikahkan kalian dengan Muhammad, wali-wali kalian. Tapi kalau saya, nikahkan saya adalah Allah. Ini salah satu di antara kebanggaan siapa? Zainab terhadap 9 istri atau 11 istri yang dimiliki oleh Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang diperintahkan Allah kepada Nabi untuk dilakukan, untuk disampaikan, itu disampaikan semua. Ini kaum muslimin wa kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala, karena mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada Allah. Apapun yang diperintahkan daripada syariat mereka lakukan. Nah, kalau kita menganggap kita khusyuk, mana perintah Allah maka lakukan, mana larangan Allah maka tinggal. Ini kaum muslimin wa kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Kemudian secara khusus apabila dikaitkan dengan sholat. Apabila dikaitkan dengan apa? Dengan sholat. Khusyuk yang apabila dikaitkan dengan sholat, maka khusyuk itu adalah merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan keagungan Allah. Kemudian kita perhatikan, tatkala kita sedang sholat, hakikatnya kita sedang menghadap siapa? Menghadap Allah. Bahkan subhanallah Nabi SAW mengatakan dalam hadis qudsi, tatkala kita baca Al-Fatihah Allah langsung jawab. Jadi sholat itu kita sedang menghadap Allah. Makanya tatkala khusyuk dikatakan sholat khusyuk, berarti kita rendahkan hati kita, kita hinakan diri kita tatkala kita berdiri tegak berdiri di hadapan siapa? Di hadapan Allah. Ini kadang-kala kita rendahkan diri kita hinakan diri kita, bahkan anggota tubuh kita tidak bergerak sama sekali di hadapan seorang makhluk, tapi di hadapan Allah Taala kita tidak rendahkan hati kita. Kita tidak hinakan hati kita. Makanya ada salam luar biasa.
Kita juga, wallahu a'lam bisa sampai pada tingkat ini atau tidak. Tatkala beliau ngambil air wudu dari rumah, beliau sudah merasa bergetar, takut rasanya. Tatkala ditanya, kenapa kau sampai seperti itu? Dia mengatakan, celaka engkau. Tahukah engkau kepada siapa kita akan menghadap? Ini khususnya luar biasa ini. Hatinya itu memang merasa benar-benar hadir kalau sholat itu memang menghadap siapa? Menghadap Allah. Sekarang kalau kita bayangkan menghadap Allah dengan menghadap pimpinan, atau menghadap orang di atas pimpinan, karena presiden manggil kita, gimana kira-kira? Mungkin dari sisi penampilan sebaik-baiknya penampilan, ya kan? Sebaik-baik penampilan. Kemudian tatkala mau masuk itu biasanya sudah direka-reka di benaknya, di pikirannya, apa yang mau diucapkan supaya tidak salah ucap. Berkali-kali di cermin, kaca, setelah masuk diizinkan saya masuk, duduk dengan tenang. Yang penting gerakannya itu tidak boleh membuat dia marah atau tidak sopan dan sebagainya. Ini di hadapan makhluk, tapi di hadapan Allah. Coba lihat. Satu hal yang saya sangat sedih melihat kaum muslimin masuk ke masjid, sholat, kemudian tatkala sujud, mohon maaf, ininya nampak. Mohon maaf, celana dalamnya itu terlihat. Ini tidak layak. Bukan tidak layak, ini dilarang dalam Islam. Dilarang dalam Islam. Kita diperintahkan sholat untuk menutup aurat. Lalu kalau seandainya aurat tidak tertutup, sah sholat kita? Makanya harus diperhatikan. Adab kita masuk masjid, mau sholat itu diperhatikan. Jangan baju ketat, kemudian tatkala sujud atau rukuk tertarik dia nampak celana dalamnya. Nah, coba kalau kita ketemu pimpinan seperti ini, gimana kira-kira? Ini ketemu Allah tabaraka wa ta'ala, maka subhanallah, Allah tabaraka wa ta'ala Al-Quran tatkala perintahkan kita memperhatikan pakaian tatkala salat. Allah mengatakan, ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak Adam, pakailah oleh kalian perhiasan kalian tatkala kalian hendak salat. Allah tidak mengatakan tutup aurat, karena kalau kita laki-laki kalau berbicara tutup aurat cukup apa? Cukup pakai sarung, nggak usah pakai baju kan sudah tutup aurat. Tapi bukan itu yang Allah perintahkan kita. Allah mengatakan khudhu zinatakum, pakailah perhiasan kalian. Maksudnya apa? Di saat sholat pakailah pakaian yang paling bagus, paling layak, menutup auratnya. Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah yang harus kita perhatikan. Jadi ini khusyuk. Ini khusyuk. Kita rendahkan diri kita rendahkan hati kita hinakan diri kita tatkala kita akan menghadap Allah Taala di saat kita salat. Ini kaum muslimin, dan ini yang dimiliki oleh para nabi dan rasul. Ini kaum muslimin. Jadi jangan kita khusyuk di hadapan selain Allah, tapi kita tidak khusyuk di hadapan Allah. Ini kaum muslimin, Bapak kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Taala. Sifat yang ketiga yaitu sifat khusyuk. Kemudian kita lanjutkan pada sifat selanjutnya. Allah Taala menyebutkan pada surah Al-Baqarah 150 yaitu tentang sifat al-khasyah. Sifat al-khasyah. Al-khasyah ini juga artinya takut. Jadi al-khauf diartikan takut, al-rahbah juga takut, al-khasyah juga takut. Tapi apa yang dimaksud dengan khasyah ini? Allah Taala mengatakan dalam surat Al-Baqarah ayat 150, "Fala takhshawhum wakhshawni." Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepada. Jangan kalian takut kepada mereka, tapi takutlah kalian kepada. Khasyah itu diartikan rasa takut. Namun apa perbedaan khasyah dengan rahbah? Apa perbedaan khasyah dengan khauf? Maka para ulama mengatakan khasyah itu adalah rasa takut yang dibangun di atas ilmu. Jadi kalau kita mengetahui akan keagungan orang yang kita takuti, kebesaran orang yang kita takuti,
kesempurnaan daripada kekuasaan dan kerajaan orang yang kita takuti, maka itu disebut dengan khasyah. Sekarang kalau saya tanya, kita takut kepada Allah? Apa jawab? Apakah kita takut kepada Allah? Takut. Apa alasannya? Apa sebabnya? Kita takut kepada Allah. Ya takut aja misalnya kan? Ya takut aja sama Allah. Atau misalnya takut adab Allah. Kenapa adab Allah? Maka kita tahu adab Allah seperti ini, keagungan Allah seperti ini. Berarti kita sampai pada tingkat khasyah. Karena rasa takut yang disebut dengan khasyah adalah rasa takut yang didasari dengan ilmu dari sesuatu yang kita takuti. Makanya Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan dalam surah Fatir ayat 28, tatkala menyebutkan takut yang dimiliki oleh para ulama, Allah mengatakan innama yakhshallahu min ibadihi ulama. Orang yang takut kepada Allah hanya para ulama, maksudnya orang berilmu. Orang yang tahu tentang Allah, paham tentang Allah, paham tentang neraka Allah, paham tentang keagungan Allah, paham tentang kekuasaan Allah, maka orang yang paham ini adalah orang yang memiliki sifat khasyah. Selain itu tidak akan pernah bisa memiliki sifat khasyah. Jadi kalau kita tidak tahu bagaimana neraka, kita tidak tahu bagaimana kekuasaan, kerajaan, keagungan yang dimiliki oleh Allah, maka kita tidak akan pernah bisa sampai pada tingkat apa? Khasyah. Ini khawani muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu khasyah. Makanya semakin kita belajar, semakin besar rasa takut kita kepada Allah. Semakin kita paham tentang syariat, semakin kita paham tentang surga dan neraka, tentang hari akhirat, semakin besar rasa takut kita kepada Allah. Tapi semakin kita tidak paham, semakin kecil rasa takut kita kepada Allah. Ini paling kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu sifat apa? Sifat khasyah. Ya, ini sifat khasyah. Demikian ikhwan kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala terkait dengan pembagian khasyah ini, takut yang khusus ini, takut yang dasari atas ilmu pengetahuan. Ini sama seperti pembahasan kita tatkala kita membahas tentang masalah takut pada poin yang pertama. Pembahasannya sama, ya, pembahasannya sama, kurang lebih ada tiga macam khauf yang kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Wallahu ta'ala. Masih ada berapa waktu ini? 5 menit. Mungkin kalau ada yang ingin bertanya kita persilakan, baik dalam pembahasan yang sedang kita bahas maupun dalam hal yang lain. Kita persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada yang bertanya silakan. Jadi apa obatnya buat orang-orang yang nggak takut? Orang-orang yang nggak takut apa ini? Dia harus belajar. Jadi cara untuk menimbulkan rasa takut adalah belajar. Kalau dia tidak paham tentang kebesaran Allah, tidak paham tentang keagungan Allah, tidak tahu tentang hakikat Rabb kita Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus ditakuti ini, tidak paham tentang neraka Allah yang harus kita takuti, bagaimana dahsyatnya neraka, bagaimana beratnya berjalan di atas jembatan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala bentangkan di atas api neraka. Kalau nggak paham ini nggak takut. Bagaimana dahsyatnya adab kubur, kalau nggak paham ini dia nggak akan merasa takut. Karena orang yang merasa takut itu adalah orang yang tahu atas sesuatu yang dia takuti. Dengan iman dia. Maka cara untuk menjadikan orang-orang takut dari Allah, takut dari murka Allah, takut dari siksa Allah, dia harus belajar bagaimana murka Allah, bagaimana siksa Allah, bagaimana marah Allah, bagaimana neraka Allah. Ini dia harus belajar. Kalau tidak belajar, dia tidak akan takut. Kalaupun dia mengatakan apakah kau takut dari neraka, ya saya takut, tapi sekedar ucapan, karena dia tidak tahu neraka itu bagaimana. Ini Pak, jadi caranya dia harus belajar. Makanya Nabi kita yang mulia SAW terkait dengan belajar agama ini diwajibkan oleh Islam, setiap Muslim diwajibkan. Jadi kalau mungkin belajar selain agama, itu hukumnya tergantung kepada kebutuhan hajat kebutuhan. Kalau antum ingin cari nafkah, butuh belajar salah satu di antara ilmu dunia, wajibnya itu bukan ilmu dunianya itu,
Tapi karena antum gunakan untuk mencari nafkah, yang dalam Islam mencari nafkah, menafkahi keluarga hukumnya wajib. Bisa membedakan ini kan? Contoh ilmu apa ya? Ilmu apa dalam dunia? Pertanian. Apa hukum belajar ilmu pertanian? Hukum asalnya mubah, boleh antum pelajari, boleh tidak antum pelajari. Tapi kalau seandainya antum punya anak, punya istri, punya keluarga yang harus dinafkahi, dan yang antum bisa kira-kira bidangnya adalah ilmu pertanian, maka bagi antum ilmu pertanian wajib antum pelajari, wajib antum dalami. Bukan karena hukum mempelajarinya wajib, tapi karena ilmu ini antum gunakan untuk menafkahi keluarga yang mempunyai wajib dalam Islam. Atau mungkin satu masyarakat mereka rata-rata bertani. Kemudian ada satu penyakit, ada satu masalah dalam pertanian masyarakat tersebut yang tidak bisa dipecahkan, tidak ada solusinya. Maka bagi antum wajib mempelajarinya kalau antum mampu, bukan karena mempelajari hukumnya wajib, tapi membantu masyarakat hukumnya wajib dalam bab yang tidak ada orang lain kecuali antum. Tapi kalau ilmu agama, belajar Quran, belajar hadis, mempelajari tentang Allah, ini memang pada dasarnya belajarnya hukumnya wajib. Ini harus perhatikan. Makanya jangan kita lalaikan kewajiban ini. Nabi SAW mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu hukumnya wajib dilaksanakan, dilakukan oleh setiap muslim, tanpa terkecuali muslim dan muslim. Wajib hukumnya. Jadi belajar Quran, belajar hadis, ini hukumnya apa? Hukumnya wajib. Dan Allah Taala Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan belajar, kemuliaan belajar. Banyak sekali dalam Al-Quran maupun dalam hadis yang sangat luar biasa. Jangankan di manusia, ini selalu para ulama sebutkan, di binatang saja yang memiliki ilmu dan tak yang memiliki ilmu, itu status hukumnya dibedakan. Apa itu? Allah Taala mengatakan mukallafin. Itu tak kalau Allah menceritakan tentang masalah anjing, binatang yang dilatih untuk berburu. Yang dilatih untuk berburu. Seperti anjing kita latih untuk berburu apa namanya? Kelinci misalnya. Ya, berburu binatang-binatang yang halal untuk kita makan. Begitu juga mungkin elang dilatih untuk berburu binatang-binatang yang kalau dapat kita sembelih halal dagingnya. Allah dan Nabi SAW mengatakan bahwa binatang ini kalau dia berburu, kita lepas dengan bismillah berburu, yang sudah terlatih, yang sudah punya ilmu, sudah dilatih untuk berburu, nangkap buruannya, maka sekalipun buruannya dalam keadaan mati, halal dimakan dagingnya. Tapi kalau binatang yang belum dilatih, disuruh berburu sekalipun lepas dengan bismillah, mati buruannya ditangkapnya, maka buruannya tidak halal. Coba untuk bedakan status buruan dari binatang yang sudah berilmu dilatih dan binatang yang belum dilatih atau belum berilmu dari sisi pemburuan. Ini dalam Islam statusnya dibedakan. Bagaimana seorang manusia. Maka tidak ada kewajiban yang harus kita perhatikan khususnya di zaman ini kecuali belajar. Mulailah belajar Al-Quran, belajar hadis, belajar akidah, belajar fikih, karena ini yang bisa mendekatkan dan menumbuhkan rasa takut kita kepada siapa? Kepada Allah. Kalau ini tidak kita lakukan, kita tidak akan pernah merasa takut kepada Allah kecuali hanya hiasan bibir saja. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.